Oke, sampai berjumpa kembali. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sel hewan secara sederhana ya. Jadi ini gambaran buatan saya sendiri, gambar sel hewan ya. Sel hewan disusun oleh beberapa bagian. Kita lihat yang paling luar ya dari sel hewan. Ini namanya membran sel. Membran sel ini terbentuk dari lipoprotein. Apa itu? Lipoprotein itu adalah gabungan ya antara lemak dan protein. Fungsi membran sel apa? Fungsinya adalah sebagai pelindung. Selain pelindung, dia juga menjadi pengatur keluar masuk zat. Oke, itu membran sel ya, bagian paling luar dari sel hewan. Kemudian bagian dalamnya ada cairan sel ya, namanya sitoplasma. Sitoplasma ini fungsinya sebagai tempat reaksi metabolisme. Jadi semua kegiatan sel ya, itu berlangsung di sitoplasma. Kemudian bagian berikutnya, ini ya, inti sel. Oke, ini ya, saya gambarkan buat garisnya lebih tebal. Itu inti sel. Inti sel itu nama lainnya nukleus. Fungsinya sebagai pusat mengatur kegiatan sel. Oke, kemudian kita lihat ya, nukleus itu di dalamnya ada bagian-bagian lagi. Yang berwarna ungu ini, itu nukleoplasma. Apa itu? Itu cairan inti. Kemudian di dalamnya lagi ya, ada bagian warna kuning itu seperti batang-batang, itu kromosom. Kromosom fungsinya sebagai pembawa sifat. Maksudnya sifat-sifat ya, yang diwariskan ke keturunan berikutnya. Lalu di bagian tengahnya lagi ada ungu satu lagi ya. Nah, bagian ungu satu lagi itu namanya anak inti. Anak inti itu disebut sebagai nukleolus. Dia mensintesis ribosom. Oke, ribosom itu apa? Ribosom itu nanti saya jelaskan ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi itu bagian-bagian inti ya. Bagian-bagian dari inti sel ya. Sebenarnya ada bagian luar dari inti itu ada lagi sih ya. Namanya membran inti. Yang garis hitam di luar ini ya. Ini membran inti. Oke, itu bagian-bagian ya dari inti sel. Selanjutnya bagian berikutnya apalagi ya? Ini ada kantong-kantong ya. Nah, kantong-kantong ini namanya lisosom. Lisosom itu berisi enzim pencernaan. Untuk apa? Ya, itu untuk mencerna ya. Apa yang dia cerna? Ya, makanan. Bisa juga zat sisa, bisa juga zat-zat asing ya. Dan ada hal penting lagi ya, jika lisosom ini pecah, maka sel akan mati. Dan lisosom ini ya, hanya ada pada sel hewan. Nah, kalau sel tumbuhan itu nggak ada lisosomnya. Next, bagian berikutnya apa lagi ya? Bagian berikutnya saluran berliku-liku ini ya. Nah, saluran berliku-liku dalam sel itu namanya retikulum endoplasma. Biasa disingkat RE ya.
RE ini sebenarnya ada dua macam sih. Ada RE kasar sama halus. Yang halus tuh yang atas ini ya. Ini RE halus. Kalau yang ini RE kasar ya. Yang di bawahnya ada bintik-bintik orange. Itu RE kasar. Fungsi retikulum untuk apa? Fungsinya adalah untuk membuat zat ya. Dia membuat zat. Kemudian zat-zat tersebut ya, dia salurkan ya. Nah, dia salurkan ke organel yang membutuhkan. Contohnya membuat lemak. Oke. Nah, kemudian di sekeliling dari retikulum ya, itu banyak terdapat butiran-butiran. Nah, butiran-butiran ini ya, ini kita sebut namanya ribosom. Ribosom tadi dibentuk oleh anak inti ya, atau nukleolus. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membuat protein atau sintesis protein. Oke, itu ribosom. Lalu bagian lain lagi ini bentuk seperti kantong bertumpuk-tumpuk, namanya badan Golgi. Badan Golgi ini ya, dia fungsinya adalah untuk memodifikasi zat dari RE. Ya, kadang-kadang bisa juga ya sebagai alat pengeluaran. Contohnya seperti pengeluaran lemak ya, maupun protein. Ada juga fungsi lain ya, dia membentuk ribosom. Nah, saya sebenarnya sih inginnya singkat-singkat aja ya. Cuman kalau nggak lengkap, nggak enak gitu ya. Eh, Namanya ilmu pengetahuan ya. Ya harus banyak gitu ya. Padat, singkat, dan jelas. Next, kemudian ada bagian hijau-hijau ya, seperti batang-batang ini, seperti kalau anak-anak saya bilangnya kayak apa ya, kayak dua mata gitu. Tapi bentuknya nggak mata sih. Dia itu seperti pipa ya, bentuknya seperti dua buah pipa, kayak saluran. Nah, bagian ini kita sebut sebagai centriole atau centrosom. Kalau centriole itu sebiji, sebiji itu namanya centriole. Kalau dua biji ya, namanya centrosom. Dan bagian ini juga hanya ada pada sel hewan, ya, sel tumbuhan nggak ada centrosomnya. Fungsinya ada ya, dia mempengaruhi proses pembelahan sel pada hewan. Oke, itu. Kemudian bagian berikutnya yang kayak hotdog ini ya, yang kayak hotdog. Anak-anak saya suka sebutnya hotdog ya. Hotdog ini namanya mitokondria. Mitokondria sering disebut sebagai rumah energi. Kenapa dia disebut sebagai rumah energi? Karena disinilah tempat energi dihasilkan, ya, nah, tempat penghasil energi. Nah, dan di sini juga ya terjadi respirasi. Kalau kita kan organisme bernapas menggunakan organ ya, paru-paru. Jadi bagian sel itu juga ada tempat pernapasan ya, namanya mitokondria. Nah, itulah bagian sel yang menghasilkan energi. Oke, ada bagian lain lagi? Sepertinya nggak ada lagi ya. Nah, itu kira-kira ya gambaran umum tentang sel pada hewan. Di bagian berikutnya saya jelaskan ya tentang sel pada tumbuhan. Oke, sekian. Terima kasih.